Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan masih akan berbincang bersama dengan Pak Praska Putrantio. Beliau ini adalah Senior Research Analyst Infovesta, mengulas pertanyaan Anda khususnya yang masuk melalui line telepon interaktif. Langsung saja Pak Praska ya, kita ke Pak Bambang tadi di Bandung, menanyakan mengenai perbankan yaitu BRIS. Support dan resistannya katanya bagaimana? Saya punya di kisaran 2.680. Oke, baik ya. Untuk tadi saham BRIS ya, kita lihat saham BRIS di sini trennya memang untuk dalam kurang lebih sebulan terakhir masih dalam tren bearish ya, koreksi setelah melesat signifikan kemarin. Nah, untuk saham BRIS kita melihat ini memang masih dalam fase untuk masih wait and see ya, lebih buy on weakness. Kalau untuk yang belum punya, kita bisa akumulasi di level 2090 sampai di level 2170. Namun jika sudah punya, ada baiknya masih bisa diakumulasi, hanya saja saya menargetkan lebih kepada buy on weakness ya. Tapi kita melihat sini ada potensi untuk technical rebound, dalam hal dia sudah mampu kembali rebound ya di atas level 2400-an dengan target resistennya itu di level terdekat di level 2750-an seperti itu. 2.750 hari ini naik ke Ya. 9% ya? Ya. Atau 200 poin di 2.440. Kalau Anda tadi katakan buy on weakness di kisaran 2.090 sampai 2.170 dengan posisi 2.400 ini apakah tidak cukup jauh untuk menunggu melakukan pembelian di bawah kembali, Pak Praska? Oke, baik. Dalam hal jika sudah tadi jika belum punya kita buy on weakness, tapi kalau misalnya yang sekarang sudah rebound di atas 2.400, confirm dia potensi tadi ke 2.730 sampai 2.750. Saya menyarankan di sini untuk kita melihat hari esoknya apakah stay di atas 2.400 atau tidak. Dalam hal mampu bertahan, maka bisa kembali dikejar untuk bisa target terdekat di level 2730-an. Oke, perhatikan ya, Anda yang memiliki saham BRIS dan juga Pak Bambang, kalau mampu bertahan di atas 2.400, maka ada peluang menuju ke 2.700 ya. Kalau ternyata tidak mampu bertahan di 2.400 dan terbreak ke bawah, peluangnya adalah ke support 2.090 lagi sampai dengan 2.170 ya? Ya. Oke. Baik, di hold saja atau kalau ingin melakukan pembelian ya beli sebaiknya di harga bawah karena masih bearish. Bearishnya ini jangka pendek atau jangka menengah, Pak? Ini lebih ke jangka pendek saja ya, lebih ke arah profit taking saya melihatnya karena setelah melaju melesat sampai di level di 4.000 ya, 3.800 sampai 3.900, wajar menurut saya terjadi profit taking jangka pendek ya, meskipun di sini dibandingkan peak tertinggi di bulan Januari kemarin 12 Januari ya, saya melihat di sini memang karena sudah realisasi dengan merger tadi ya kepada Bank BRI Syariah tersebut. Oke. Sementara kalau untuk jangka menengah trennya bagaimana? Untuk jangka menengah kita lihat di sini seharusnya Bank BRI Syariah atau BRIS ini bisa mengalami kelanjutan rebound ya. Setelah hari ini mampu break di atas 2.400-an, namun kita melihat target jangka menengah paling tidak melanjutkan level penguatan ke resisten terdekat di level 3.000. Oke, jadi jangka menengah masih ada peluang kenaikan ya, bukan bearish ya, jangka pendek yang bearish ya. Ya. Baik, itu dia jawaban untuk pertanyaan dari Pak Bambang di Bandung. Kita ke Pak Giantoro tadi juga dari Bandung, menanyakan seputar friend. Tampaknya isunya ini ya yang ditanyakan sebaiknya ditebus atau bagaimana dan dari tanggal yang ditentukan kok belum gitu. Apakah Pak Praska punya bocoran katanya? Bagaimana menanggapi pertanyaan seputar emiten friend? Oke, baik, untuk friend sendiri saya juga belum ada mendapatkan informasi resmi mengenai hal tersebut ya. Tapi kalau kita melihat secara tren harga, saya melihat sini untuk saham friend memang polanya di sini sempat mengalami akumulasi penguatan ya dari level setelah di sini dia stock split ya, jadi ya maksud saya dari reverse. Nah, ini dari harga 55 sampai ke level 90-an, sekarang dia kembali terkoreksi di level 80-an. Jadi menurut saya ada baiknya mungkin kita mengikuti dari posisi yang ada sekarang aja ya, jadi kita menunggu dari pergerakan harga yang sekarang, meskipun memang dengan tadi kondisi red issue tersebut ya bisa ada tetap koreksi jangka pendek, jadi ada baiknya mungkin tidak usah diakumulasi seperti itu. Oke. Ya. Kalau sudah punya di harga 100 dan sekarang friend memang naik sih 5% di posisi 85, tapi di bawah level yang dimiliki oleh Pak Giantoro, mungkin sekedar masukan gitu ya, proyeksi dari Pak Praska untuk Pak Giantoro mengenai friendnya sebaiknya bagaimana?
Ya, saya melihat ini saham Friend baiknya mungkin masih bisa di hold dulu ya dengan target 100. Ini memang menjadi target untuk jangka pendek karena terdekat itu targetnya di level 92 sampai ke resisten sebelumnya di level 110. Jadi ya kita masih bisa hold. Hold saja, memang potensi upside-nya dari level modal tidak terlalu signifikan, hanya ke kisaran 110. Tapi paling tidak mengurangi kerugian gitu ya. Kira-kira support kuat di posisi berapa untuk Friend? Untuk Friend sendiri pergerakannya memang sekitar pekan terakhir agak sideways ya. Kita lihat support kuat di level 75 ya. Ini untuk apa namanya untuk bisa kembali dalam hal ingin melakukan akumulasi. Namun jika masih terus naik ya baiknya mungkin kita tinggal menunggu saja seperti itu. Baik. Karena posisi sekarang pun juga masih cenderung dekat area oversold ke alias jenuh jual sehingga potensi kenaikan masih tetap ada. Oke, sudah oversold, harusnya ada pembalikan arah ya dengan support kuat di 75. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore. Halo sore Mbak. Selamat sore Ibu, dari mana Ibu? Iya, dari Bu Lia Solo Mbak. Bu Lia ya? Iya. Silakan Ibu Lia. Selamat sore Pak Pasca. Ya, selamat sore ya. Saya mau tanya saham itu Pak, BTN Pak. Kok nggak naik-naik ya Pak ya? Oke, baik. Ibu punya di level berapa untuk BTN? Saya punya di 1780. 1780, 80. oke. Ya. Itu saja. Sama satu lagi Pak Praska, WSKT. Ya, Bu. WSKT. WSKT, ya. Ibu punya Ya. di level berapa WSKT? Saya punya di 1100. 1100 ya. Baik, terima kasih Oke. Bu Lia dari Terima kasih. Solo. Selamat sore. Selamat sore. Kita lanjut dulu untuk Aisyah dari Pak Giantoro. Support resisten juga bagaimana katanya? Saya punya di 387. Oke, untuk Aisyah sendiri kita lihat di sini setelah apa namanya ada perbaikan secara struktur fundamental dari ekuitasnya, kita melihat cara Aisyah dalam tren sideways ya, sehingga tadi saya melihat support kuat Aisyah kan berada di level 270 dengan target resistennya dengan pola sideways ini tertingginya berada di level 335. Jadi ada baiknya mungkin sama Aisyah masih bisa di hold ya dengan target tadi terdekat di 335 seperti itu. Oke, mungkin di bawah 300 boleh di cut loss? Kalau dalam hal di bawah 300 kita tadi dengan support kuat di 273 ada baiknya masih bisa diakumulasi kembali ya seperti itu. Karena ini potensi membentuk pola double bottom, jadi ada baiknya bisa ditunggu dulu. Akumulasi kembali mendekati support tadi ya, karena ada pola double bottom. Baik, itu dia untuk Aisyah. Masih sideways. Bagaimana dengan BABP? Punya di posisi 90. Oke, untuk BABP sendiri memang penguatan hari kemarin dan hari ini kita lihat BABP cenderung ini ya masih dikatakan hari ini koreksi tipis 1%, sementara kemarin penguatan cukup besar dan BABP ya saya melihat di sini untuk reboundnya memang lebih saya katakan ini relatif pergerakannya masih cukup baru ya aktifnya secara fluktuasinya, sehingga kita lihat untuk jangka pendek saya lebih ke trading, jadi di target untuk lepas ya kita lihat di 115 sampai 125 ini menjadi target untuk kita bisa melakukan profit taking. Baik, itu dia untuk BABP, jawaban untuk pertanyaan dari Pak Giantoro di Bandung. Semoga bisa menjawab gitu ya. Kita langsung ke Ibu Lia di Solo. BBTN kok nggak naik-naik nih Pak? Kira-kira masukannya bagaimana nih soal BBTN? Ya, untuk BBTN ya kita lihat sini memang trennya mengalami penurunan ya, dan dari posisi tertinggi sebelumnya hari ini juga masih turun lagi di 1695. Ini saya rasa memang sejalan juga dari pergerakan saham bank-bank besar lainnya seperti Mandiri, BCA, BRI ya, bank-bank perseroan lainnya termasuk BNI juga. Jadi kita lihat BBTN di sini dengan kenaikan kinerja fundamental di 2020 laba bersih naik cukup signifikan. Saya lihat harusnya ini berpulang untuk bisa kembali rebound ya. Hanya saja ini sebenarnya menarik ya untuk bisa tetap di hold karena saham BBTN sudah menyentuh level support jangka panjang ya di level tadi 1690-an seperti itu. Jadi dan baiknya kita bisa hold dengan target resisten terdekatnya ini berada di level 1850 dan jangka menengah kita proyeksi target di level 1990-an. Oke, masih ada target 1850 sampai 1990, di hold saja terlebih dahulu. Trennya dalam tren apa Pak? Ya trennya kita lihat kalau jangka panjang dalam tren bullish ya seperti itu, apalagi juga ditambah dengan
kebijakan tadi ya, subsidi, maksud saya di PPNBM itu ya untuk properti, seharusnya bank-bank penyalur kredit properti ini bisa juga ikut terimbas dampak positif dari kebijakan tersebut. Oke, kalau jangka pendek bagaimana? Ya, untuk jangka pendek sendiri memang BPTN masih cenderung agak bearish ya. Kalau kita lihat dalam tren sebulan terakhir dari peak tertingginya di 2150-an, sekarang di level 1.700 atau 1690-an. Dan posisi saat ini sebenarnya sudah oversold ya, sudah jenuh jual, sehingga tinggal menunggu rebound time-nya saja. Tadi ya kita lihat target jangka pendek itu untuk rebound ini target terdekat di level 1.850-an. Fundamental juga masih cukup aman ya Pak ya? Secara fundamental kita lihat juga masih bagus, dan prospek sektor perbankan di tengah likuiditas yang digenjot ya dari pemerintah, terutama untuk di sektor properti juga harusnya bisa menjadi insentif buat properti sendiri maupun dari bank-bank yang punya kegiatan melakukan kegiatan kredit properti tersebut. Oke, itu dia jawaban untuk Ibu Lia. Masih ada waskita dan juga penantian dari pemirsa yang bertanya melalui WhatsApp interaktif. Kami segera kembali sesaat lagi.